ke saya, baik kartu pelajaran dari Undip ataupun dari pakai ID card-nya, KTP, itu sudah saya kirim ke pihak daripada Bentley-nya hari Minggu kemarin. Tunggu aja ya sampai 24 hari. Kalau memang nanti masih belum ada kabar, ya udah nanti pakai akun yang udah saya siapkan dulu aja. Yang penting kalian sudah ada software maksudnya ya. Jadi ada beberapa software maksud ya. Ada modeler. Kalau modeler ini dia untuk desain, stability menghitung stabilitas, motion menghitung skipping dan olah gerak, resisten ini menghitung hambatan. Nanti ada lagi satu maksud structure yang sekarang sudah digabung di dalam maksud modeler. Kalau nanti pakai yang maksud portable ataupun masih maksud yang V atau yang crack, bisa mengikuti ya, cuman nanti tampilannya agak atau yang crack pakai kode-kode atau passcode. Nah, kalau untuk yang dari academic license itu kita masuknya ke sini dulu ya, buka connect kliennya. Nah, jadi booting awal di laptop atau di komputernya itu tidak lama. Jadi untuk karena kan si connect kita membuka laptop ya atau komputer ya gitu, ketika kita nyalain kayak antivirus aja gitu muncul. Nah, untuk itu agar tidak berat, ininya dimatikan saja ya, jadi agar ketika memulai buka komputer atau buka PC tidak muncul ya. Jadi di sini di task manajernya ya, klik kanan lalu pilih task manager. Terus di startup. Nah, ini kalau yang nggak penting nanti di disable aja, apalagi yang statusnya high ya. Nah, ini kayak Bentley Connect Client ini di disable aja. Jadi ketika nanti membuka komputer pertama kali awal itu tidak muncul. Jadi yang istilahnya tidak penting gitu ya, atau yang startup impact-nya itu yang high, nah itu nanti di disable aja. Kalaupun nanti itu penting ya sudah di enable. Jadi dia ketika muncul tidak akan ketika nyala pertama kali, booting pertama kali, dia tidak akan langsung muncul ketika dia startup ya, sudah di disable. Tetap dia masih bisa berfungsi seperti biasa ya. Klik kanan lalu open. Nanti daftarkan di nanti masuk atau login pakai email yang udah daftar ya. Ditunggu aja, memang agak lama. Setelah nanti muncul di sini ya, kebuka menunya. Nah, ini kalau tanda silang merah begini artinya dia belum login ya. Nah, untuk loginnya itu harus online. Nah, tetapi ketika sudah login pertama kali menggunakan Maksud, nanti tidak perlu online lagi. Bisa pakai offline tapi hanya dalam waktu 1 minggu. Di minggu selanjutnya atau di hari ke-8 dia harus online lagi untuk login lagi agar bisa aktif lagi license-nya gitu ya. Nah, ini sudah hijau berarti sudah oke. Ini nggak ada yang perlu diupdate lagi ya. Ini gitu. Jangan disilang ya, ataupun jangan exit atau di sync out. Cukup di ini aja minimize. Oke, baru kita buka maksudnya. Sebentar, sebelum kita buka maksud, saya mau menunjukkan sesuatu. Oke, kita ada di step by step ya. Nah, kita percepat aja. Nah, dapat sertifikasi yang di maksudnya yang license-nya nanti
ke ini aja, ke mana Bentley apa namanya student servernya gitu ya. Yang apa namanya .com ya, yang ada nanti kalian klik aja, nanti itu ada pelatihan ya, mau software Bentley apapun yang mau maksud gitu ya, mau Moses bisa pakai itu. Bisa. Nanti setelah pelatihan, nanti modelnya dia ada yang apa namanya on demand, itu kayak webinar ya, tapi tidak live, hanya rekaman, dan juga ada yang uh, handbook gitu ya. Nanti juga saya kasih video tutorial apa seputar maksud, baik yang dari YouTube ataupun dari yang web Bentley-nya. Nanti akan saya share di Google Drive ya, di Google Drive yang apa namanya biasa saya share di grup DBK. Nanti kalian bisa latihan otodidak dari situ, gitu ya. Biar nanti kalian kembangkan lagi. Tuh. Saya share screen. Nah, oh education Bentley, sorry. Di education.bentley.com ya, atau nanti di portal yang lama di sini, learnbentley.com. Nah, nanti pilih brand atau produknya, kalian mau apa namanya tutorial apa ya. Kita maksud ini ya, maksud. Nanti ada ultimate, ada yang apa stability, ada modeler ya. Ini tinggal dipilih aja. Kalau kalian mau stability silakan stability gitu. Kita coba aja dulu maksud, terus find training. Nah, ini yang saya ambil ya. Jadi ada yang fundamental, ini ada yang quick start, ini ada yang stability, ini ada yang meshing, ini Moses ya. Nah, itu misalkan kita coba lagi brandnya, misalkan Maxov ya, kita cek back. Kita nanti coba dari Maxov Ultimate sama ya, hanya dua ya, fundamental dengan stability ya. Stability ini kalau dibuka ada yang videonya, ada yang handbooknya itu. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silakan tanya. Oke, ini saya share-nya by screen. Jadi kalau saya pindah ke Word, nah ini nanti akan apa cepat saja gitu ya. Ini yang maksud model fundamental, jadi dasarnya ya. Ini juga nanti kalau nanti ada yang mau ditanyakan ya, silakan bertanya. Kita cepat saja ya di sini. Nah, ini starting maksud ya, mungkin sudah pada bisa ya. Install dulu lalu buka filenya. Nah, di sini kita apa? Settingan awal kembali ke default, artinya benar-benar ketika kita membuka kali software masuk yang telah install. Jadi tekan tombol shift lalu tekan klik apa namanya si logo maksudnya itu ya. Contoh di sini saya tekan shift lalu saya klik dua kali maksud modelernya.
nanti akan muncul pembuktian yang tadi. Nah, ya, apakah Anda akan mendelete preference yang telah di-save? Misalkan yes. Nah, maka nanti pengaturannya akan kembali ke awal atau ketika kita baru pertama kali menginstal terus kita buka softwarenya. Ya, seperti itu. Ini memang agak lama, nggak apa-apa. Nanti kalau satu sudah terbuka, nanti yang lain akan cepat menyusulnya. Nah, yang lama di sini ya, tadi fitnya itu. Nah, saya selalu mengaktifkan ini, show as startup ya, karena nanti akan ada update terbaru, kalau ada webinar, dia akan memberitahu. Nah, ini baru update di Microsoft Stability-nya ya. Nah, seperti ini ya. Tuh, ini tampilan default-nya. Kan kalau yang saya punya biasanya ininya satu ya, misalkan profil saja atau apa gitu ya. Kalau ini kan 4 ya. Kalau ini mungkin opening design dan drag and drop ya. Jadi model yang ada langsung kita drag ke software Microsoft-nya. Contoh ini ada software Microsoft-nya, kita terus misalkan kita cari ya desain yang udah ada. Nah, untuk mencari desain yang udah ada di sini ya, atau nanti kalian punya desain ya, kita buka aja yang dari Microsoft-nya ya, di C, program file, di Bentley, terus di PowerShell, Microsoft ya, di training sample. Ini kalau latihan-latihan yang ada di Microsoft, defaultnya disimpan di sini semua ya. Ini ada sampel desain ya. Misalkan kita mau yang modeler sampel. Oke, kita kecilin dulu seperti ini, kita buka ke sini. Nah, dia akan terbuka. Jadi kita nggak perlu klik 2 kali ya, tinggal drag and drop aja dia terbuka ya. Ya, oke, kembali lagi. Ini closing ya, udah bisa. Ini user interface ya. Nah, ini menu filenya ya. Jadi ada file, edit, view, marker, control, curve, survey, window. Nah, yang terbaru ada banyak. Ada file, ada edit, ada view, marker ya. Marker ini view ya untuk melihat tampilannya, gimana tampilannya gitu ya. Mau apa? Zoom in, zoom out ya, untuk perbesar, untuk kecil, ini zoom extend, ada rotasi, ada pan. Ini marker ya untuk penandaan, ini tree mesh kalau kita mau meshing. Ini untuk mengatur control point ya, antar control point bagaimana. Ini kalau kita mau bikin kurva, ini kalau kita mau bikin surface, ini nanti frame, black, stringer, plate itu kalau kita mau masuk ke dalam strukturnya. Kalau display ini lebih kepada tampilannya, apa yang mau ditampilkan di sini, ini data, ini perhitungannya, ini Windows ya, menu lainnya, ini ada help, ini ada Bentley, cloud service kalau kita mau mendaftarkan di Association Project ya. Oke, lanjut ya, ini maksud window. Ya, ini udah tahu ya, ada body plan, ada profile, ada plan ya. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ini tampilan sendirinya. Nah, ya, ini tampilan awalnya itu ya, ada 4. Nah, terus kalau kita mau mengatur tampilan awalnya, nanti bisa diatur. Ya, aturnya di sini. Windows, arrange Windows ya, ini bisa yang horizontally di sini ya. Jadi Windows lalu arrange. Ini ya, ada yang horizontally, ada yang vertikal, nih range icon. Kita nanti ini apa namanya uh, mengatur ikon apa aja yang mau kita tampilkan di situ. Ini restore to default, kembali ke tampilan di ya. Windows ini yang horizontal. Terus Windows ini yang, nah di bawahnya
Kalau dilihat ini adalah tampilan pop-up menu-menu yang lain ini juga bisa dibuka ya. Ini stinger plate, dimension, upstand ya. Kita balikkan lagi ke awal. Nah, ini ada kurva ya, ada surface ya. Ini menunya semua nanti bisa didapatkan di sini. Ini yang kurva ya. Nanti akan muncul di nah ini yang surface. Jadi kalau ini hilang, disilang nggak usah khawatir karena di sini masih ada menunya semua kebuka. Ini yang kayak ini ya, model-model di bawah ini. Oke, lanjut. Ini switching between Windows ya, ini udah biasa ya, tinggal ini aja dipilih nanti tampilan profilnya ya, kita balik ke langsung. Jadi kalau misalkan profilnya kita perbesar, maximize, kalau kita mau lihat body plan ya di sini ya, di ini ya tampak atasnya yang body plan. Sorry. Nah, ini body plan switching between Windows. Oke, kalau ada yang mau bertanya di tengah, silakan. Nanti ada assembly plan ini yang udah kawan dibahas ya, ada assembly plan di sebelah kiri. Nah, nih ya, ini assembly plan. Ada top. Jadi kalau nanti di dalam suatu kapal itu dibangun atas lebih dari satu surface, nanti muncul assembly-nya. Ya, ada berapa surface, nama surface-nya apa, itu kita yang namain. Habis ada assembly plan, nanti ada surface properties-nya. Ya, nah ini ya. Di sebelah assembly itu ada properties ya. Jadi untuk mengetahui karakteristik daripada apa yang sedang kita kerjakan atau kita lakukan ya. Nah, ini assembly plan-nya di atas ya, ini propertiesnya di bawah. Bisa dibikin atas bawah atau samping kiri kanan atau tadi yang satu terlihat. Kalau ada gembok begini berarti dia lagi dikunci, kita nggak bisa ngedit. Kita lepas dulu kuncinya, klik kanan lalu unlock. Nah, ini propertiesnya nanti akan ketahuan. Nah, ini surface-nya whole, ini kan whole. Terus long post-nya min 41 dari 0 point dari FP. Offsetnya dari tengah ke sini dia 433, tingginya dia dari baseline ke sini dia 4,62. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini di sini ada surface net menampilkan jaring-jaringnya ya. Banyak jaring-jaringnya banyak ya. Ini udah dimatiin, ini menampilkan setengah half. Nah, kalau di body pen tampilkannya setengah. Kalau ini full, ini setengah. Nah, ini kalau apa namanya rendernya ya, di perspektif nanti rendernya bisa kita mainkan. Nah, ini apa Microsoft yang track yang V atau Microsoft yang portable, gambar rendernya masih bulat pejal ya. Kalau ini kotak. Ini enggak di render, ini di render. Nanti di render ini ada settingannya ya, display render. Nah, ini mau kita apa? Ini smooth shading, mau simple shading bisa. Nah, seperti ini simple shading. Terus display nanti render pilihnya misalkan ya jangan langsung transfer, misalkan yang lagi yang sudah advance lagi dia mengetahui apakah survei dikerjakan sudah benar atau belum, sudah smooth atau tidak, dia bisa kita cek dari warnanya, bisa secara longitudinal atau transversal. Dari mana ini perpaduan antar warnanya. Kalau warnanya bercampur gitu ya, itu sudah oke. Tapi kalau nanti ada warnanya misah sendiri, nggak bercampur, ini kan biru dan hijau bercampur, dia sudah oke. Kalau ini yang biru, ini yang hijau, gitu ya, tidak menyatu sama sekali, maka ada masalah di situ. Ya. Lalu ke display lagi, render, lalu misalkan ke yang transfer kurvaturnya, ini yang secara transfer. Nah, baik longitudinal atau transfer nanti bisa dicek ya. Ini kita balikan lagi ke awal. Kalau ini untuk finishing nanti ya, apakah sudah oke atau belum. Render kita ke smooth shading.
Oke. Warnanya ini nanti bisa dipilih ya di ini di surface propertiesnya ini ya. Nah, ini warnanya mau apa? Kalau mau pakai materialnya silakan ya. Dan ini ada ketebalan gitu ya. Colornya kan properties nih. Wah, ini warnanya mau apa? Misalkan warna ini. Oke, dia akan berubah. Nah, ya, kita lanjut. Nanti dari sini pencahayaan juga bisa diatur ya. Nanti bisa disetting. Oke, ya. Terus kalau di AutoCAD ya, kalau 3D-nya kan dia bisa rotate, ini juga bisa rotate. Cuma kalau nanti di dalam perspektif, ini kita mainin pitch-nya. Ini pitch-nya angguk-angguk gitu ya. Lalu rollingnya ya, goyang kiri kanan, yang ini yang yawing ya. Kiri kanan seharusnya. Ya. Nah, itu yang ini ya. Ini display apa kontur. Nanti kontur default seperti ini. Jadi ada section, ada edge, ada bone edge. Nanti ada feature line kalau mau diaktifkan, ada batok gitu ya. Yang penting tidak mengganggu penglihatan aja. Nah, feature line juga ada di luar ininya apa namanya di luar menu ya. Misalkan ini termasuk feature line-nya. Nah, ini yang sectionnya gitu ya. Ini ada yang batoknya gitu ya, ada yang tampak atasnya juga ada. Ini bisa dimatiin. Kalau nanti di dalam body plan, edge-nya itu yang atau ujungnya itu yang warna hitam ini, kalau hitamnya kita hilangin, kan jadi nggak enak. Ya, itu aja sih ini untuk menampilkan aja ya. Nah, kalau kita nyalakan, matikan half-nya, dia nyatu kiri kanan. Nah, ini kita matikan, sorry, nyalakan. Jadi ini bagian sebelah kiri, ini bagian sebelah kanan. Ya. Nah, ini yang udah dibahas juga kemarin, ini di body plan window. Jadi ada main view-nya, ada control box-nya, sama ada koordinatnya. Kayaknya kalau main view untuk koordinat tidak terlalu penting ya, atau terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu yang control box, karena kita untuk merubah apa namanya bentukan kapal, kita perlu memperhatikannya ya. Nah, ini yang tadi yang half kanan ya. Nah, ini yang item-item ini namanya section ya. Ini section indicator, ini current marker section. Artinya kita lagi mau ngedit yang koordinat berapa, nanti tinggal dipilih agar tidak salah nanti mengeditnya. Nanti ini yang kiri kanan, kalau yang half display seperti nanti tampilannya. Oke. Nah, ini full, ini setengah ya, kiri kanan. Nah, ini indikatornya ya sama. Ini indikator, kalau ini indikator ke arah lebih ke arah ini apa namanya koordinat nih yang warna hijau ini ya, yang warna hijau. Kalau yang hitam-hitam ini, yang bawahnya ini dia ke jumlah control point yang udah kita bahas kemarin. Dia di sini samping. Nah, kalau kita hitung dia ada satu ya, kita hitungnya dari atas aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 control point, maka ada juga ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau kita mau merubah bentukan depan AP ini kan ya, ini bentukan belakangnya, ini kalau mau kita rubah, nah ini akan mengikuti nanti bentukannya. Jadi harus geser manual ya. Nah, itu ya, berbeda ya. Batasnya nanti enggak
kembali ke tampilan awal tuh ya. Nah ini apa? In zoom out ya, zoom extend. Jadi kalau kita kabur atau lari itu nanti bisa di zoom extend ya. Zoom ya di ini. Nah ada ke situ ini di zoom out, ini zoom extend langsung ke tampilan mode frame full. Kalau nanti kita lari gitu ya, misalnya ke sini ini klik aja home view. Nah menghilang gitu ya, di mana ini? Ini home view atau di zoom extend. Nah tuh. Ini koordinatnya ya, kan udah tahu ya, minus plus ke bawah minus tergantung nanti aturan daripada zero point yang kalian buat ya, kemana plus kemana point kita kan nanti naruh atau nanti bisa juga di FP gitu ya. Nah, ini koordinat dimaksud ya, diabaikan aja. Nah ini ada noob surface,